mengenai negasi proposisi berkuantor ya. Dan sudah kita lihat ya, saya mengulang sedikit ya. Negasi dari proposisi berkuantor universal adalah proposisi berkuantor eksistensial ya. Negasi dari proposisi berkuantor universal, ini kuantor universal dinegasikan ekivalen dengan proposisi berkuantor eksistensial, kemudian proposisinya yang dinegasikan ya. Kemudian kalau kuantor universalnya itu proposisinya implikasi ya, tentu saja negasinya adalah universal menjadi eksistensial, negasi implikasi menjadi MX dan negasi PX ya. Masih ingat ya, bila P maka Q, negasinya adalah P dan negasi Q ya, MX dan negasi PX ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kuantor eksistensial ya. Kalau kita punya kuantor eksistensial, kita negasikan, hasilnya adalah kuantor universal ya. Eksistensial dinegasikan menjadi kuantor proposisi berkuantor universal ya. Proposisi P-nya dinegasikan ya. Nah, kemudian kalau yang dikuantorkan itu adalah proposisi majemuk konjungsi ya, maka negasi dari proposisi berkuantor eksistensial di mana proposisinya konjungsi, negasinya adalah kuantor universal. Proposisi berkuantor universal, konjungsi menjadi implikasi ya. Bila MX maka negasi PX ya. Ini sudah kita jelaskan mengapa menghasilkan demikian ya. Jadi kita konsisten kalau kuantornya universal, proposisi majemuknya implikasi ya. Kalau kuantornya eksistensial, proposisi majemuknya konjungsi ya. Itu sudah pasangannya ya, sudah pasangannya. Eksistensial, konjungsi. Universal, implikasi ya. Jangan keliru, itu bisa dihafalkan ya. Konjungsi, eksistensial, konjungsi, universal, implikasi ya. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan yaitu proposisinya tidak hanya mengungkapkan suatu sifat tetapi suatu relasi ya. Jadi proposisi yang PX itu tidak harus hanya suatu sifat dari X ya, tapi juga relasi X dengan sesuatu ya, berarti variabelnya lebih dari satu ya, X berelasi dengan Y ya. Oleh karena itu maka P-nya berubah menjadi
R ya, yang semula itu PX, sekarang menjadi RXY ya. Jadi yang semula itu PX ya, yang semula itu kuantornya PX ya. Kan kemarin kita PX ya. Kemudian PX ini bisa kita beri kuantor universal, bisa kita beri kuantor eksistensial ya. Nah, sekarang PX-nya tidak hanya sifat tetapi relasi ya. Relasi ya. Jadi variabelnya tidak hanya X tapi XY ya. X berelasi dengan Y ya. X temannya Y, X sejajar Y, X lebih besar Y dan seterusnya ya. Nah, kalau kita mempunyai dua variabel, maka kuantornya menjadi dua juga kalau semua variabelnya mau dikuantorkan, maka ada 4 macam kemungkinan ya. Ada 2 variabel, ada 2 kuantor, jadi ada 4 kemungkinan ya. Nah, itulah yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi PX sekarang menjadi RXY ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah mengubah RXY ini adalah fungsi proposisi ya. Fungsi proposisi itu kalau di SMA disebut kalimat terbuka ya. Belum mempunyai nilai kebenaran ya. Nah, kalimat terbuka diubah menjadi kalimat tertutup atau proposisi yang mempunyai nilai kebenaran dengan 2 cara. Cara pertama substitusi, cara kedua kuantifikasi menggunakan kuantor ya, menggunakan kuantor ya. Nah, kemarin sudah kita lihat ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai fungsi proposisi PX ya. Kita mempunyai fungsi proposisi PX, maka PX bisa kita rubah menjadi proposisi kalau X-nya kita ganti misalkan X-nya 3 ya. Nah, PX misalkan X adalah bilangan bulat ya. Ini kan tidak mempunyai nilai kebenaran ya, X bilangan bulat. Kalau kita X-nya kita ganti 3 adalah bilangan bulat ya. Benar ya. 0,5 adalah bilangan, kalau kita substitusi X-nya 0,5 salah ya. Jadi kalau X-nya kita substitusi, hasilnya adalah proposisi ya, mempunyai nilai kebenaran ya. Nah, kalau menggunakan kuantifikasi untuk setiap X PX ya, misalkan semestanya adalah R, semua bilangan bulat, semua bilangan real ya. Untuk semua bilangan real itu bilangan bulat ya. Salah ya.
Tapi kalau kita ganti ada sekurang-kurangnya satu bilangan real yang merupakan bilangan bulat, benar, ya, ngerti? Jadi kalau kita mempunyai fungsi proposisi atau kalimat terbuka, itu bisa kita ubah menjadi proposisi yang mempunyai nilai kebenaran tertentu dengan dua cara. Ya. Cara pertama ini substitusi, cara kedua kuantifikasi. Ya. Disubstitusi itu artinya semua variabelnya disubstitusi dengan konstanta. Ya, jadi misalnya PX tidak mempunyai nilai kebenaran, disubstitusi P3, X-nya diganti 3, menjadi proposisi yang benar. P-nya diganti 0,1, menjadi proposisi yang salah. Ya. Itu cara pertama. Ya. Kemudian cara kedua, kuantifikasi, ya, tidak disubstitusi tapi diberi kuantor, ya, variabelnya dikuantifikasi, variabel X dikuantifikasi semua atau dikuantifikasi sekurang-kurangnya satu, ya. Semua X adalah bilangan bulat, salah kalau semestanya bilangan real, ya. Ada X yang bilangan bulat, benar kalau semestanya bilangan real, ya. Ngerti? Jadi kalau dikuantifikasi itu juga menghasilkan proposisi yang bernilai benar, ya. Ini kalimat terbuka, ini kalimat tertutup atau proposisi, atau dalam buku matematika SMA disebut pernyataan, ya. Nah, demikian juga dengan demikian juga halnya dengan ini, ya, kalau kamu mempunyai fungsi proposisi dengan dua variabel. Kalau tadi kan PX, ya, sekarang RXY, ya, dua variabel. Nah, proposisi, nah, misalnya fungsi proposisi RXY, maka dengan dapat dihasilkan proposisi dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan cara kuantifikasi, ya. Cara kuantifikasi. Ya. Jadi fungsi proposisi RXY seperti tadi PX itu, ya, dapat menjadi proposisi yang mempunyai nilai kebenaran dengan dua cara. Semua variabelnya disubstitusi atau semua variabelnya dikuantifikasi, ya. Contoh, X adalah temannya Y, ya. Ya, X adalah temannya Y. Ini fungsi proposisi, ya, tidak mempunyai nilai kebenaran. Nah, kalau X dan Y-nya kita substitusi, X-nya Rudi, Y-nya Susi, Rudi teman seangkatan Susi, ya. Ida teman seangkatan Ferry, ya. Mempunyai nilai kebenaran, ya, tergantung faktanya, bukan? Kalau Rudi benar-benar teman seangkatan Susi, maka ini benar. Kalau Rudi bukan teman seangkatan Susi, ini salah, ya. Jadi ini proposisi sekarang, ya. Ini mempunyai nilai kebenaran, ya. Proposisi khusus, ya, mempunyai nilai kebenaran, ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan kuantifikasi, ya. Tetapi yang dikuantifikasi harus semua variabel. Ada dua variabel, ada dua kuantor, jadi ada 4 kemungkinan, ya. Eksistensial, universal eksistensial, eksistensial universal, universal. Ya. Ini sekarang menjadi proposisi yang mempunyai nilai kebenaran. Ya.
Nah, kalau kita tulis RXY ini adalah fungsi proposisi ya. RXY adalah fungsi proposisi. Fungsi proposisi itu belum mempunyai nilai kebenaran ya. Ini belum punya nilai kebenaran. Tetapi kalau sudah disubstitusi menjadi proposisi ya, bisa benar, bisa salah ya. Sesudah semua dikuantifikasi, dia menjadi proposisi ya. Persis seperti pada PX tadi ya, bisa benar, bisa salah ya. Jadi itulah bedanya antara fungsi proposisi dan proposisi. Ya, fungsi proposisi itu tidak mempunyai nilai kebenaran, akan menjadi proposisi kalau disubstitusi atau dikuantifikasi semua variabelnya. Ya, proposisi itu apa? Proposisi itu adalah pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran tertentu. Ya. Nah, kalau dengan kuantifikasi ada 4 kemungkinan ya. Dua-duanya kuantor eksistensial, dua-duanya kuantor universal, yang satu universal, yang lain eksistensial, yang satu eksistensial, yang lain universal. Ya. Kalau yang nomor 1 dan nomor 4, kuantornya ini sama, boleh dibolak-balik ya. Ada Y, ada X, atau ada X, ada Y, sama saja. Kalau kuantornya universal kedua-duanya, boleh dibolak-balik. Semua Y atau semua X atau semua Y, sama saja atau ekuivalen. Ya. Tetapi kalau kuantornya tidak sama, nah ini yang nomor 2 dan nomor 3 ini khusus ya. 2 dan 3 ini yang di depan universal, yang di belakang eksistensial. Yang di depan eksistensial, yang di belakang universal. Ini tidak boleh dibalik ya. Kalau dibalik itu berubah artinya ya. Nah, untuk mengingat-ingat, saya memberi nama ini kuantor universal yang semua itu digunakan secara distributif ya, digunakan secara distributif ya. Kolektif ya. Ya. Nah, kalau yang di atas ini lebih mudah dipahami kalau universalnya dibaca setiap ya. Kalau yang bawah, universal yang bawah, universal yang bawah ini lebih mudah dipahami kalau dibaca semua ya. Nah, ini untuk memahami ini ya,
untuk memahami ini. Ya. Jadi kalau universalnya itu di depan, eksistensialnya di belakang, universal ini digunakan secara distributif untuk setiap X terdapat Y. Ya. Nah, kalau universalnya di belakang, eksistensialnya di depan, universal ini digunakan secara kolektif. Ya, kolektif itu artinya bersama-sama sebagai satu kesatuan. Ya, untuk ada terdapat X sedemikian sehingga untuk semua Y berlaku RXY. Ya. Contoh ya, supaya mudah saya beri contoh. Semestanya Z, ya, Z itu apa? Z itu himpunan semua bilangan bulat, ya. Z itu adalah himpunan semua bilangan bulat, ya. Nah, untuk setiap X ada Y sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan 0. Ya. Untuk setiap X ada Y sedemikian sehingga X tambah Y sama dengan 0. Ya. Setiap X ya. Z itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Min 1, min 2, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau X-nya ini sama dengan 1, Y-nya berapa? Min 1. Min 1 ya. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 2. Kalau X-nya sama dengan min 10, Y-nya sama dengan 10. Ya, inilah yang disebut distributif ya. Setiap X Y-nya berbeda-beda kan? Ya. Setiap X maka kita menggunakan kata setiap. Ya, setiap X X1 Y-nya min 1, X2 Y-nya min 2, X min 100 Y-nya 100. Ya, itu yang disebut distributif ya. Setiap X punya Y sendiri-sendiri yang berbeda kan? Nah, sekarang yang kedua, ya, ini saya hapus dulu. Ada X sedemikian untuk semua Y, X ditambah Y sama dengan Y. Nih ya, ada X di dalam semestanya Z ini ya. Kalau mau bicara mengenai
proposisi berkuantor harus selalu menentukan semestanya apa. Kalau tidak bisa dinilai nanti ya kebenarannya proposisinya. Ya, semesta set. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya, nah, sekarang saya tanya, ada X sedemikian untuk semua Y, X kalau ditambah Y hasilnya tetap Y. Apa X itu? 0. 0 ya. Nah, ini yang disebut kolektif ya, karena X-nya itu sama dengan 0, berlaku untuk semua Y kan? Ya, Y-nya 1, Y-nya 2, Y-nya 100, Y-nya min 1, Y-nya min 2, semua dengan X yang sama, yaitu X yang 0. Itu tadi disebut universal, itu digunakan secara kolektif ya. Untuk semua Y, ya X-nya tidak berubah ya, tidak berubah, X-nya 0, berlaku untuk semua ya. Ini bedanya dengan distributif ya. Kalau distributif itu setiap X ada Y sendiri-sendiri ya. Kalau kolektif ada X yang berlaku untuk semua Y ya. Maka saya katakan yang distributif lebih mudah dipahami kalau kita menggunakan kata setiap. Yang kolektif kita menggunakan kata semua ya, semua. Setiap itu mempunyai nuansa distributif, semua itu mempunyai nuansa kolektif ya. Nah, jadi untuk mengingat-ingat ya, kalau universalnya di depan ini distributif ya. Kalau universalnya di belakang, eksistensianya yang di depan ini kolektif ya. Dalam hidup sehari-hari juga ada ya. Dalam hidup sehari-hari kita juga berjumpa dengan keadaan seperti itu ya. X presiden dari Y ya. X presiden dari Y ya. Semestanya himpunan semua rakyat Indonesia ya. X presiden untuk Y ya. Nah, kalau ada X sedemikian sehingga untuk semua Y, X presiden dari Y ini kolektif ya. Artinya ada sekurang-kurangnya satu anggota rakyat Indonesia yang menjadi presiden dari semua orang Indonesia. Ada enggak? Ada? Benar apa salah ini? Proposisi ini? Benar, Romo. Benar ya. Ada, yaitu Pak Jokowi. Ya, ada sekurang-kurangnya satu yang menjadi presiden dari semua. Ya, ini kolektif ya.
presiden itu kan kolektif, ya. Nah, kalau kita balik, untuk setiap X ada Y, X presiden dari Y, benar apa salah? Ini distributif ini. Benar apa salah? Salah. Salah ya, karena apa? Ini distributif ya, kalau universal di depan ini distributif. Berarti apa? Setiap orang di Indonesia ada presidennya. Lu kan lucu kan? Justin presidennya siapa? Marcel presidennya siapa? Ya. Setiap orang punya presiden sendiri-sendiri. Wah, salah ya, karena presiden itu hanya satu untuk semua ya. Nah, itulah kalau ini fungsi proposisi diberi kuantor ya. Kedua variabelnya diberi kuantor menjadi proposisi, bisa benar, bisa salah ya. Nah, kalau substitusi ya ini diganti saja, Jokowi adalah presiden dari Marcel, benar ya. Marcel adalah presiden dari Jokowi, salah ya. Nah, kalau itu substitusi namanya ya. Kalau seperti ini substitusi ya. Nah, kalau kuantifikasi itu bisa 4 kemungkinan ini ya. Nah, jadi hal seperti itu tidak asing bagi kita, karena dalam hidup sehari-hari kita juga mempunyai hal yang mirip seperti itu ya. Jadi ada satu untuk semua ya. Misalkan rektor universitas itu kan rektor untuk semua ya, tidak kok setiap orang punya rektor sendiri-sendiri ya. Nah, itu setiap orang, kalau rektor itu setiap orang, kalau rektor itu menjadi benar kalau menggunakan kuantor universal yang digunakan secara kolektif ya. Satu rektor untuk semua mahasiswa ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ini fungsi proposisi ya, X ayahnya Y ya. Misalnya Jokowi ayahnya Gibran ya, benar. Jokowi anaknya Jokowi ayahnya Gregoria, salah ya. Nah, sekarang saya tanya, fungsi proposisi ini kalau dijadikan proposisi dengan kuantor, dengan kuantifikasi, akan menjadi benar kalau menggunakan universal distributif atau universal kolektif. Jawab. Yang distributif, Romo. Distributif, ya betul ya. Untuk setiap X ada Y ya, distributif. Ini artinya untuk setiap orang ada anaknya kan, bukan kolektif ya. Kalau kolektif itu artinya ada satu orang yang menjadi ayahnya semua orang.
Ya enggak ada ya. Setiap orang punya ayah sendiri-sendiri kan. Nah, itu distributif ya. Setiap orang punya ayah sendiri-sendiri. Itu distributif ya. Bukan bahwa ada seorang yang menjadi ayahnya semua. Itu kolektif ya, tidak ada ya. Orang yang menjadi ayahnya semua orang ya. Jadi dalam hidup saat ini saya hanya memberi contoh bahwa dalam hidup sehari-hari kita juga berjumpa dengan hal seperti ini ya. Relasi ayah itu distributif ya. Relasi presiden itu kolektif ya. Mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, ini sudah sampai sini minggu yang lalu ya. Variabel yang terkuantifikasi disebut variabel terikat. Jadi variabel X diberi kuantifikasi eksistensial, variabel Y diberi kuantifikasi. Semua variabel yang ada kuantornya ini disebut variabel terikat ya. Sedangkan variabel yang tidak terkuantifikasi disebut variabel bebas. Ya, nanti sesudahnya akan kita beri contoh ya. Jadi kalau misalkan nanti ya habis ini ada contohnya ya. Kalau misalkan ada X, R, XY ya. Ini variabel X-nya terikat oleh kuantor eksistensial. Variabel Y-nya tidak terkuantifikasi ya. Jadi variabel Y-nya variabel bebas ya. Variabel X-nya variabel terikat. Variabel Y-nya variabel bebas. Kalau di sini kedua-duanya terikat ya. Kalau di sini kedua-duanya terikat oleh kuantor ya. Nah, kalau semua variabel itu terikat, maka seperti contoh B ini, maka fungsi proposisi itu menjadi proposisi ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau semua variabelnya terikat, maka fungsi proposisi itu berubah menjadi proposisi ya. Kalau memuat variabel bebas, maka masih berupa fungsi proposisi karena tidak mempunyai nilai kebenaran ya. Nanti akan diberi contoh sesudah ini. Contoh sekarang ya. 2.5. RXY ya, semestanya kita buat sedikit saja ya. Semesta X himpunan bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Semestanya kecil ini ya. 5 bilangan bulat positif yang pertama ya. RXY sekarang kita konkretkan X lebih kecil atau sama dengan Y ya. X lebih kecil sama dengan Y ya. Nah, ini akan berubah menjadi proposisi kalau disubstitusi atau kalau dikuantifikasi. Nah, substitusi seperti ini. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 2, benar. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 2, salah. Ya, ya, ini substitusi ya. Elemen-elemen tertentu dari semesta kita substitusikan akan menghasilkan proposisi yang benar atau proposisi yang salah ya. Kemudian kalau dengan kuantifikasi ya seperti tadi ya, ada 4 kemungkinan. Kedua-duanya eksistensial, kedua-duanya universal, yang di depan universal, belakang eksistensial, yang di depan eksistensial, di belakang universal ya. Ini distributif, ini kolektif ya. Nah, kemudian ini mempunyai nilai kebenaran ya. Coba kita lihat ya.
Coba saya, karena ini tidak kelihatan, saya tulis saja di sini. Jangan lupa bahwa semestanya adalah semestanya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau kita mulai dengan yang pertama, ada X di dalam semesta dan ada Y di dalam semesta. X lebih kecil sama dengan Y. Benar ya? Ada itu sekurang-kurangnya 1 ya. Ada sekurang-kurangnya 1 di sini dan sekurang-kurangnya 1 di sini Y. Sedemikian sehingga X lebih kecil Y. Ada ya. Misalkan X-nya 2, Y-nya 3 ya. Jadi benar. Ada itu ingat ya, sekurang-kurangnya 1 ya. Kemudian yang distributif, untuk setiap X ada Y. Sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan Y. Nah, ini sekarang setiap ya, berarti harus dicek satu persatu ya. Untuk setiap X, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau X-nya 1, ada enggak Y sedemikian sehingga 1 lebih kecil sama dengan Y tersebut? Ada, yaitu 1 sendiri kan. Ya, kalau X-nya 1, Y-nya 1 ya. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya ada nih ya, sekurang-kurangnya 1. Sebut 1. 3. 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 5. Kalau X-nya 5, Y-nya 5. 5. Jadi benar ya. Karena untuk setiap X distributif ya, ada Y yang lebih besar atau sama dengan X ya. X lebih kecil Y juga boleh dibaca Y lebih besar X kan ya. Y lebih besar atau sama dengan X. Nah, ini distributif kan. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 4, Y-nya 5. Jadi masing-masing X, setiap X ada Y-nya sendiri-sendiri ya. Jadi distributif. Sekarang kolektif. Ya, 1 untuk semua sekarang ya. Ada sekurang-kurangnya 1 X dalam semesta ini. Sedemikian sehingga untuk semua Y, semua ya, X lebih kecil atau sama dengan Y. 1 untuk semua ya, kolektif ini ya, karena universalnya di belakang. Ada enggak X yang lebih kecil atau sama dengan semua? Ada, Romo. Yaitu 1. 1, benar sekali ya. Ada sekurang-kurangnya 1, yaitu 1 lebih kecil atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 2, 3, 4, 5. Jadi ini kolektif ya. 1 berlaku untuk semua. Ya, benar. Ya. Nah, yang terakhir. Untuk setiap X dan untuk setiap Y, X lebih kecil sama dengan Y. Nah, salah ya, karena ini setiap ini berarti berlaku untuk setiap elemen dari sini kan. Kalau kita ngambil 3, X-nya 3, apakah X ini lebih kecil atau sama dengan setiap Y? Tidak. Ya. Karena kalau Y-nya 2, X-nya lebih besar. Ya. Mengerti ya? Jadi
Ini salah karena apa? Karena untuk setiap X dan untuk setiap Y, X lebih kecil sama dengan Y. Ya, ini berarti berlaku untuk setiap anggota semesta. Ya, kalau X-nya kamu ambil 2, apakah untuk setiap Y, X lebih kecil atau sama dengan Y? Tidak, ya, karena 1 itu lebih kecil dari 2 atau 2 lebih besar dari 1. Ya. Jadi kalau dengan substitusi menghasilkan proposisi bisa benar bisa salah, kalau dengan kuantifikasi juga bisa juga menghasilkan proposisi bisa benar bisa salah. Ya. Proposisi itu mempunyai nilai tertentu, ya. Fungsi proposisi tidak mempunyai nilai tertentu. Ya. Nah, ini yang dikatakan tadi sebelumnya, ya. Kalau substitusi itu tidak meliputi semua variabel, X lebih kecil Y, ya, ini tadi kan fungsi proposisinya X lebih kecil sama dengan Y. Ya. Kalau semua kita ganti dengan X kita ganti 2, Y kita ganti 3, menjadi proposisi yang benar. X kita ganti 4, Y kita ganti 1, menjadi proposisi yang salah. Ya. Tapi kalau X kita ganti 1, Y-nya tidak kita ganti, ini berarti ada variabel yang bebas di sini, berarti ini tetap merupakan fungsi proposisi, ya. Nih, ya. Jadi ini fungsi proposisi karena tidak mempunyai nilai kebenaran, ya. Ada variabel bebasnya, ya. Substitusi, ya, sekarang kita baca, ya. Substitusi yang tidak menyangkut semua variabel tidak akan menghasilkan proposisi melainkan fungsi proposisi, ya. 1, ini X-nya ganti 1, Y-nya tidak disubstitusi. Y-nya disubstitusi 2, X-nya tidak disubstitusi, ya. Ini belum proposisi melainkan fungsi proposisi, ya. Nah, demikian juga dengan kuantifikasi, ya. Kuantifikasi yang tidak menyangkut semua variabelnya tidak menghasilkan proposisi melainkan fungsi proposisi, ya. X lebih kecil Y, yang dikuantifikasi hanya X, Y-nya tidak, ya. Jadi X itu terikat, Y bebas. Jadi ini menghasilkan fungsi proposisi, ya, belum proposisi, ya. Di sini Y-nya terikat, variabel universal, X-nya tidak terikat, bebas, ya. Ini juga merupakan fungsi proposisi, ya. Jadi kalau substitusi dan kuantifikasi baru menghasilkan proposisi kalau semua variabelnya diubah, ya. Jadi kalau saya tulis fungsi proposisi itu tidak mempunyai nilai kebenaran, ya, akan berubah menjadi proposisi. Nah, kalau proposisi ini mempunyai nilai kebenaran, ya, bisa benar, bisa salah, ya. Dengan cara apa? Substitusi semua variabel, ya. Cara kedua, kuantifikasi, ya. Kuantifikasi semua variabel, ya.
Ini semua ini ya, semua ini ya. Jadi baru menghasilkan proposisi kalau substitusi atau kuantifikasi itu menyangkut meliputi semua variabelnya ya. Semua variabel disubstitusi atau semua variabel dikuantifikasi. Baru menghasilkan proposisi ya. Kalau belum semua masih menghasilkan fungsi proposisi ya. Kalau belum semua ya. Kalau semuanya ini saya coret ya, substitusi variabel, kuantifikasi variabel, ini hasilnya juga fungsi proposisi ya. Hasilnya juga fungsi proposisi ya, belum proposisi ya. Nah, kalau sudah semua variabelnya baru menghasilkan proposisi yang nilai kebenarannya tertentu, bisa benar, bisa salah. Oke. Nah, sebelum kita sampai contoh yang terakhir 2.6, saya beri kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Ayo, silakan siapa yang bertanya. Romo, saya ingin bertanya. Oke, Justin. Tadi itu yang proposisi berkuantifikasi nomor 2 dan 3 kan Romo bilang nggak bisa dibalik itu. Ya. Nah, berarti nggak ada ya Romo proposisi dengan kuantifikasi eksistensial Y di depan, lalu universal X di belakang. Oh, maksudnya dibalik itu begini ya. Maksudnya dibalik itu, maksudnya ada tapi berubah. Itu maksudnya itu ya. Tidak bisa dibalik itu maksudnya kalau dibalik, makna dari proposisi itu berubah. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalkan ini ya, yang ini kita balik ya, ini menjadi ada Y untuk setiap X, RXY ya. Ada, ini ada ya, jangan mengatakan tidak ada, tapi ini dengan ini maknanya berbeda, itu maksudnya ya. Tidak boleh dibalik itu artinya kalau kamu balik, kamu mengubah ya, mengubah proposisi menjadi proposisi yang lain, begitu loh maksudnya ya. Kalau ini kan distributif, ini kan kolektif ya, jadi berubah maknanya ya. Proposisi yang kuantornya eksistensial universal itu kamu tukar tempat, itu boleh sih boleh ya, ada, jangan mengatakan tidak ada, tapi menghasilkan suatu proposisi yang berbeda maknanya ya. Kalau misalkan semula ini benar ya, kalau dibalik ini menjadi salah nanti ya, begitu loh maksudnya ya. Jadi bukan kok tidak ada, tapi tidak boleh itu artinya kalau ditukar tempat akan menghasilkan proposisi yang berbeda ya. Iya Romo, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Mana yang belum jelas, ditanyakan. Saya tunggu, mana yang belum jelas, ditanyakan.
Siapa? Tidak ada. William? Belum, Romo. Sudah jelas, William? Sejauh ini masih mengikuti. Oke. Pauline Prima? Masih jelas, Romo. Oke. Saya lanjutkan contoh terakhir. Ini sekarang kita masuk dalam matematika sungguh-sungguh sekarang, ya. Dalam matematika sekarang, ya. Bagaimana proposisi berkuantor itu dipakai dalam matematika, ya. Jadi kalau tadi itu hanya contoh-contoh yang kecil-kecil dan contoh dari kehidupan sehari-hari, sekarang contoh dari matematika sendiri, ya, di dalam matematika. Nanti kamu akan berjumpa ini dalam matematika, ya. Pertama, nanti kalau kamu belajar teori grup, ya, teori grup. Nah, mungkin di SMA juga sudah ini, ya, teori grup ini, ya. Grup itu apa? Grup itu adalah himpunan G yang mempunyai satu operasi yang memenuhi beberapa sifat, ya. Operasinya ini bersifat asosiatif, kemudian mempunyai elemen identitas E, dan setiap elemen di dalam G mempunyai inverse, ya. Nah, sifat yang kedua dari grup adalah dalam suatu grup G dengan operasi bintang ini mempunyai elemen identitas E, ya, mempunyai elemen identitas E, ya. Nah, bukan sifat kedua tapi sifat ketiga. Nah, sifat ketiga dari grup adalah dalam suatu grup setiap elemen mempunyai inverse, ya. Ini proposisi dalam matematika, ya, kalau kamu belajar teori grup, ya. Setiap elemen mempunyai inverse, ya. Menulisnya dengan proposisi berkuantor untuk setiap X di dalam G terdapat Y di dalam G sedemikian sehingga X dioperasikan dengan Y sama dengan elemen identitas E, ya. Ini artinya Y itu adalah inverse-nya dari X, ya. Inverse-nya dari X, ya. Nah, ini yang tadi disebut penggunaan universal secara distributif, ya. Setiap X ada inverse-nya masing-masing, ya. Ini distributif, ya. Distributif ini, ya. Jadi ini adalah proposisi dalam teori grup, ya, dalam matematika, ya. Setiap elemen dalam grup mempunyai inverse, ya. Untuk setiap X ada Y, X dioperasikan dengan Y sama dengan elemen identitas. Ini definisi inverse, ya. Inverse dari X, ya. Kemudian dalam teori bilangan, ya, dalam teori bilangan kita mengenal proposisi yang mengatakan himpunan semua bilangan bulat Z tidak mempunyai elemen terkecil,
Ya. Z itu mempunyai elemen terkecil apa tidak? Tadi sudah saya tulis ya, Z itu apa? Z adalah himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya. Z ini mempunyai anggota yang terkecil apa tidak? Jawab. Tidak, Romo. Tidak. Mempunyai anggota yang terbesar apa tidak? Tidak juga. Tidak juga. Ya. Nah, jadi untuk mengatakan ini proposisi dalam matematika ya, bukan proposisi yang dibuat-buat ya. Ini betul-betul ada di dalam matematika ya. Kalau kita tadi mengatakan bahwa set himpunan semua bilangan bulat set tidak, nah ini ya tidak ya. Jangan lupa ini ada tidak di sini ya. Tidak memuat elemen terkecil. Ya. Nah, cara menulisnya dengan menggunakan proposisi berkuantor demikian. Ya. Tidaknya adalah negasi ya. Tidak. Ya, jadi kita menggunakan negasi. Negasi dari memuat elemen terkecil ya, tidak memuat elemen yang terkecil berarti negasi dari proposisi memuat elemen terkecil ya. Nah, jadi kalau Z itu memuat elemen terkecil berarti apa? Ada X di Z sedemikian sehingga untuk semua Y di Z X lebih kecil dari Y. Ini artinya apa? Ada X yang lebih kecil atau sama dengan semua ya. Ada X, ini X yang lebih kecil atau sama dengan semua Y. Ya. Nah, ini berarti X ini yang paling kecil ya, karena lebih kecil atau sama dengan semua Y. Berarti X ini elemen terkecil ya. Ada elemen di Z yang merupakan elemen terkecil ya. Padahal yang mau kita katakan itu tidak ada, ya, tidak memuat. Jadi kita tambahkan negasi di depannya. Ya. Tidak ada elemen terkecil. Ya. Nah, jadi mengatakannya dengan bahasa proposisi berkuantor demikian ya. Tidak ada X yang merupakan elemen terkecil ya. Nah, tadi sudah kita lihat ya. Negasi dari pertama sebelum kita lanjutkan, ini di belakang negasi ini adalah penggunaan universal secara kolektif ya. Kalau di atas ini secara distributif, di sini kolektif ya. X lebih kecil dari semua. Berarti kolektif ya. Kolektif ini. Nah, kemarin sudah kita lihat ya, negasi dari proposisi berkuantor. Ya, kalau proposisi berkuantor eksistensial dinegasikan menjadi universal. Universal dinegasikan menjadi eksistensial. RXY-nya menjadi negasi RXY. Ya, jadi kita menggunakan tadi yang sudah kita pelajari ya, kalau ini dinegasikan ekuivalen dengan eksistensial menjadi universal. Universal menjadi eksistensial. RXY menjadi negasi RXY.
X lebih kecil atau sama dengan Y, negasinya adalah X lebih besar Y. Ya. Jadi kalau kita baca untuk setiap X ada Y yang lebih kecil ya dari X. Ya. X lebih besar Y, boleh dibaca Y lebih kecil X. Ya. Untuk setiap X terdapat sekurang-kurangnya satu Y yang lebih kecil dari X. Ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 1. X-nya min 2, Y-nya min 3. X-nya 3, Y-nya 2. Jadi untuk setiap X selalu ada Y yang lebih kecil dari X. Jadi tidak ada yang terkecil kan? Karena untuk setiap selalu ada yang lebih kecil. Jadi tidak ada yang terkecil. Ya. Jadi kita lihat ya bahwa apa yang dikatakan oleh proposisi ini dengan proposisi ini itu ekivalen. Ya. Tidak ada elemen terkecil di set ekivalen dengan setiap anggota set ada anggota set yang lebih kecil. Jadi tidak ada yang terkecil, ya. Ngerti? Itulah kalau dipakai di dalam matematika cocok dengan apa yang kita bahas tadi. Ya, pertama menyangkut distributif kolektif, kedua menyangkut negasi dari proposisi berkuantor. Ya. Kemudian ini juga ada di SMA ya, pemetaan atau fungsi F dengan domain A dan kodomain B adalah pemetaan yang surjektif. Ya. Ini di buku matematika SMA sudah ada ini ya. Pemetaan surjektif itu apa? Pemetaan surjektif itu pemetaan yang setiap anggota kodomain B itu merupakan peta. Ya. Setiap anggota dari B itu mempunyai prapeta. Ya, mempunyai pasangan di A. Itu disebut pemetaan surjektif. Ya, istilah gampangannya adalah B dihabiskan. B dihabiskan oleh anggota-anggota A, artinya semua anggota B itu punya pasangan di A. Ya, jadi kita menulis untuk setiap Y, apabila Y itu anggota B, maka ada X, sedemikian sehingga X anggota A dan petanya X adalah Y. Ya. Petanya X adalah Y. Ya, ini adalah bahasa pemetaan ya, fungsi yang kamu pelajari di SMA itu loh ya. Ini A, ini B ya, kalau ini X ya, ini Fx seringkali kita sebut Y ya. Jadi ini pemetaan F ya. Jadi untuk setiap Y di kodomain ini, setiap Y di kodomain ini ada X di sini, sedemikian sehingga petanya X ini adalah Y. Ya. Seperti yang saya terangkan tadi, berarti semua anggota Y punya pasangan X di A. Ya. Sekali lagi, pemetaan F adalah pemetaan surjektif dengan proposisi berkuantor untuk setiap Y.
Bila Y anggota B, maka ada X. Sedemikian sehingga X anggota A dan petanya X sama dengan Y. Ya, ini sudah kamu pelajari di SMA. Ya. Nah, perhatikan bahwa apa yang saya katakan tadi berlaku di sini ya. Ini kuantor universal implikasi. Ini kuantor eksistensial konjungsi. Ya, jangan keliru ya. Universal implikasi, eksistensial konjungsi. Ya. Tapi tulisan ini bisa disingkat seperti contoh yang pertama tadi ya, seperti contoh ini. Nah, ini sudah saya singkat ini ya. X anggota G-nya sudah saya masukkan di sini, Y anggota G-nya sudah saya masukkan di sini ya. Y anggota Z sudah saya masukkan di sini. Ya. Nah, ini kalau mau seperti di atas lebih singkat kita menulis untuk setiap Y anggota B ada X anggota A ya. Sedemikian sehingga Y sama dengan MX ya. Jadi ini distributif ya. Setiap Y punya X sendiri-sendiri ya. Masing-masing Y di B ada X-nya sendiri-sendiri ya. Ini distributif ya. Nah, ini disingkat ya. Jadi kalau ini disingkat, implikasi dan konjungsinya tidak kelihatan ya. Implikasi dan konjungsinya tidak kelihatan. Ya. Ini seperti tulisan di atas ya. Ini sudah disingkat. Ini juga sudah disingkat. Ya. Nah, itu 3 contoh ya dari teori grup, dari teori bilangan, dan dari teori fungsi. Ya, semuanya adalah bagian dari matematika. Ya. Semua itu menggunakan bahasa proposisi berkuantor yang merupakan kekasan dari matematika. Ya. Jadi kita tidak menggunakan kalimat, tapi menggunakan kalimat ini dalam matematika ditulis dengan kalimat ini ya, proposisi berkuantor ya. Ini bahasa sehari-hari, ini bahasa matematika ya, khususnya bahasa logika matematis ya. Nah, sekarang yang terakhir ini ada suatu catatan khusus untuk kuantor eksistensial ya. Pada umumnya kuantor eksistensial itu berarti apa? Sekurang-kurangnya 1 ya, anggota semesta memiliki sifat yang dinyatakan oleh predikat kalimat tersebut. Sekurang-kurangnya 1 itu apa? Minimal 1 ya. Boleh 2 apa tidak? Boleh, Romo. Boleh ya, karena sekurang-kurangnya 1 itu boleh 2, boleh 3, boleh 10 ya. Tapi sekurang-kurangnya 1. Nah, tapi dalam matematika seringkali kita mau mengatakan bahwa terdapatnya itu tidak hanya sekurang-kurangnya 1, tetapi tepat 1 ya. Dalam hidup sehari-hari juga demikian ya. Kalau kita bicara mengenai presiden, ada warga negara Indonesia yang menjadi presiden Republik Indonesia ya. Ada X Presiden Republik Indonesia. Ini artinya apa?
sekurang-kurangnya ada sekurang-kurangnya satu warga negara yang menjadi presiden kan. Nah, tetapi kita tahu bahwa presiden itu adanya tidak sekurang-kurangnya satu, tetapi tepat satu, ya. Nah, kalau kita mau mengatakan ada tepat satu, kita menggunakan tanda seru, ya. Ada tepat satu X, ya. Sedemikian sehingga X adalah Presiden Republik Indonesia, ya. Kalau misalkan kalimatnya ada X adalah seorang menteri Republik Indonesia. Ini tidak boleh memakai tanda seru, ya, karena menteri itu sekurang-kurangnya satu, ya, bahkan lebih dari satu, ya, ada banyak menteri di Indonesia, ya, jadi tidak bisa menggunakan tanda seru karena menteri itu kalau diberi tanda seru menjadi salah, ya. Nah, itulah yang mau dikatakan pada bagian yang terakhir ini, ya. Jika yang mau dinyatakan adalah eksistensi tunggal, tepat satu adanya itu bukan sekurang-kurangnya satu, tapi tepat satu, maka digunakan lambang eksistensial tanda seru, ya. Misalkan dalam teori grup elemen identitas itu tepat satu, ya. Elemen identitas itu tepat satu, tidak sekurang-kurangnya satu, ya. Inverse itu juga tepat satu, tidak sekurang-kurangnya satu, ya. Maka kita menulis dalam grup G terdapat tepat satu elemen identitas E, kita menulis ada tepat satu E di dalam G, sedemikian sehingga sifat identitas itu adalah untuk setiap X, E dioperasikan dengan X, hasilnya X, ya. Ingat tautologi identitas, ya, mirip seperti ini, ya. Ada tepat satu karena apa? Karena elemen identitas itu dalam teori grup dibuktikan tepat satu, ya, tidak sekurang-kurangnya satu. Sekurang-kurangnya satu juga benar, tapi yang lebih tepat adalah tepat satu, ya. Jadi kita boleh menulis ada tepat satu E, sedemikian sehingga untuk setiap X, E dioperasikan dengan X, hasilnya tetap X, ya. Ada pertanyaan? Romo ingin bertanya. Oke, Justin. Kalau misalnya itu kuantornya ada dua, misalnya eksistensial dan universal, itu tanda negasinya harus selalu di depan, ya, nggak bisa di tengah. Di tengah. Ya, kalau di tengah artinya berbeda kan? Kalau kamu pasang di tengah ya boleh, tapi mempunyai arti yang lain lagi, ya. Jadi kalau misalkan apa yang dimaksud begini, untuk setiap X ini maksudnya, Justin. Iya, Romo. Ya bisa, tapi kan ini lain dengan ini, ya. Ya. Ini ada X sedemikian nah, kalau ini tidak ada X sedemikian sehingga untuk semua Y Fx Y, ya. Ya boleh kamu letakkan di tengah, ya, tapi mempunyai makna yang berbeda, itu maksudnya, ya.
Boleh, bisa, tapi mempunyai makna yang berbeda daripada kalau negasinya terletak di depan. Begitu, Justin. Kalau seperti yang di atas itu, nanti keduanya jadi eksistensial ya, Romo? Oh ya, ya betul, betul. Ya, kedua-duanya menjadi ada X, ada Y, lalu negasi RXY. Ya, betul. Universal menjadi eksistensial, eksistensial menjadi universal. Begitu, Justin? Baik, Romo, sudah mengerti. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Nah, sekarang kamu bisa mengerjakan soal-soal halaman 62. Ya. Soal nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Ya. 7, 8, 9, 10. Ya. Coba masih ada waktu 10 menit. Nomor 7 ya, coba. Ya. Nyatakanlah proposisi-proposisi berikut dalam bentuk proposisi berkuantor dengan menyebutkan semesta wacananya. Ya.
Jadi kalau kamu mau menulis proposisi berkuantor, kamu harus menyebutkan semestanya apa ya. Harus menyebutkan semestanya apa ya. Nah, di sini kamu boleh memilih ya. Nah, nanti kalau saya menilainya tergantung semesta yang kamu pilih. Semesta apa yang kamu pilih ya. Ada mahasiswa yang tidak lulus. Ya, bagaimana cara, coba saya beri contoh ya. 7A. Semesta himpunan semua manusia. Nah, saya buat semestanya luas ya. Himpunan semua manusia. Ya, ada mahasiswa yang tidak lulus. Nulisnya bagaimana? Ada X ya. X itu apa? Mahasiswa. Oh, X kok mahasiswa? X ini loh. Manusia. Manusia ya, semesta ya. Semestanya manusia. Padahal kita mau mengatakan mahasiswa, tidak semua manusia mahasiswa kan? Nah, ada X sedemikian sehingga X itu mahasiswa ya. M itu mahasiswa ya. Nah, ini kuantor eksistensial, jadi di sini konjungsi ya. Konjungsi ya. Ada manusia sedemikian sehingga manusia itu mahasiswa dan tidak lulus. Nulisnya tidak lulus bagaimana? Bagaimana nulisnya tidak lulus? Negasi P bukan? Betul, negasi L. L itu lulus ya. M ini mahasiswa, L itu lulus ya. Ada X ini, kalau X di depan sendiri ini mas anggota semesta ya, manusia ya. Tidak semua manusia itu mahasiswa. Jadi kita menulisnya ada manusia yang adalah mahasiswa dan tidak lulus ya, begitu. Nah, jadi ini tergantung dari semesta. Kalau semestanya itu mahasiswa, ya, maka nulisnya bagaimana? Ada X. Siapa yang tahu nulisnya bagaimana? Kalau semestanya mahasiswa sekarang, X-nya ini menunjukkan apa? X-nya yang di sini. Semestanya ini. X-nya ini apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Ya, jadi ada X yang bagaimana? Negasi LX. Ah, betul sekali. Negasi LX. Mengerti? Tergantung dari semesta kan yang kamu pilih apa? Ya. Jadi kamu harus menentukan semestanya apa. Nanti saya menilainya tergantung dari semesta yang kamu pilih. Ya. Kalau semestanya mahasiswa, maka X ini sudah mahasiswa ya. Jadi ada X, ada mahasiswa berarti ya, yang tidak lulus. Nah, negasi LX. Ya. Nah, sekarang satu lagi ya, sebelum kita akhiri, nomor B. Ya.
kuadrat setiap bilangan negatif adalah bilangan positif. Ya. Nah, di sini semestanya adalah himpunan semua bilangan real, ya. Nulisnya lambangnya R begini, ya. Himpunan semua bilangan real, ya. Kuadrat setiap bilangan negatif adalah bilangan positif. Nah, ini memakai kuantor apa ini? Universal. Universal, ya, karena setiap, ya. Nah, karena setiap berarti untuk setiap X, ya, berarti X-nya ini bilangan real, ya. X-nya ini anggota semesta bilangan real. Untuk setiap bilangan real apa? Ya. Setiap bilangan negatif kuadratnya adalah bilangan positif, kan? Jadi nulisnya bagaimana? Untuk setiap X ini kalau eksistensial konjungsi, kalau universal apa? Implikasi. Implikasi, ya. Nah, apa antecedennya? Setiap apa? Setiap apa? Ini setiap apa? Negatif. Bilangan negatif, ya. Bilangan negatif itu nulisnya bagaimana? N aja boleh nggak, Romo? NX juga boleh, tapi kita mempunyai lambang dalam ilmu bilangan untuk menulis bilangan negatif. Apa? X kecil 0, Romo. Betul sekali. Siapa itu? Triputri, Romo. Apa? Triputri, Romo. Oke. X lebih kecil 0. Bilangan negatif, kan? Bilangan negatif itu definisinya adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Ya. Nah, untuk setiap X, bila X bilangan negatif, maka apa? Siapa yang tahu? Kuadrat. Lebih besar dari 0. Apa yang lebih besar dari 0? Ini? X kuadrat. X kuadrat. Positif itu lebih besar 0, ya. Positif itu lebih besar 0. Negatif itu lebih kecil 0, ya. Nah, lihat ini. Ini bahasa matematika, ya. Untuk setiap bilangan real, bila bilangan real itu negatif, maka kuadratnya adalah bilangan positif, ya. Jadi kalau kamu pakai NX dan PX ya tidak bisa disalahkan, tetapi kita mempunyai lambang negatif itu lebih kecil 0, positif itu lebih besar 0, kuadrat itu adalah X kuadrat, ya. Semua lambang-lambang matematika, ya. Lambang-lambang matematika. Nah, ini konsisten, ya. Kalau eksistensial, konjungsi, universal, implikasi, ya, selalu begitu, ya, selalu begitu. Perhatikan baik-baik, ya. Oke. Besok Rabu coba kamu kerjakan, ya, 7, 8, 9, 10. Besok Rabu kita bahas, ya. Besok Rabu kita bahas. Tapi ya harus kamu kerjakan dulu, ya, supaya kamu bisa menguji apakah kamu itu betul-betul paham apa tidak, ya. Nanti besok Rabu kita bahas, ya, apakah pekerjaanmu sudah benar apa ada yang harus dikoreksi.
Oke, ada pertanyaan? Sampai sekian, siapa yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Silakan bertanya sebelum kita akhiri. Kerjakan soal nomor 7, 8, 9, 10. Ya. Romo, saya mau bertanya. Siapa ini ya? Coba. Brigita Audina, Romo. Brigita Audina, silakan tanya. Saya masih belum mengerti untuk cara menentukan semesta wacananya, Romo. Maksudnya itu kita menentukan yang paling dominan di situ atau bagaimana ya, Romo? Sesukamu. Ya. Menentukan semestanya maksudnya? Iya, Romo. Ya, kamu boleh milih seperti nomor 7A ini ya. Kamu mau semesta manusia boleh, mau semestanya mahasiswa juga boleh ya. Nanti cara menulisnya berbeda, nilai kebenarannya juga mungkin berbeda begitu ya. Jadi saya tidak bisa menentukan di sini karena untuk kalimat-kalimat dari A sampai H ini semestanya bermacam-macam ya. Ada yang semesta bilangan, ada yang semesta orang, dan seterusnya. Ya, jadi kamu boleh menentukan sendiri. Ya. Misalkan nomor B, kamu menentukan semestanya himpunan semua bilangan bulat, ya boleh saja, ya boleh. Jadi kamu bebas untuk menentukan semestanya, ya. Tapi nanti dari semesta yang kamu tentukan itu, saya akan menilai apakah proposisi berkuantor yang kamu tulis itu cocok dengan semestanya. Oke? Baik, Romo. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada 46. Berarti ada 4 orang yang tidak hadir. Atau 5 orang yang tidak hadir. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Demus? Belum, Romo. Tri Putri? Belum ada, Romo. Tri Putri ikut kuliah dari mana? Dari kos, Romo. Oh, dari kos, ya baik. Oke. Mutiara Trisnawati? Belum ada, Romo. Gregoria? Belum ada, Romo. Ferencia? Belum ada, Romo. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Cukup sampai sekian dulu. Kita sudah menyelesaikan pembicaraan mengenai logika predikat dengan kuantor-kuantornya. Ya, tinggal melatih soal-soalnya. Lalu minggu depan kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Ya.
penalaran. Kita mulai masuk ke penalaran yang paling pokok dari logika. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi besok Rabu pada jam dan tempat yang sama. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.